Inilah yang menjadi kerinduan terbesar kami, di mana kami akan berjumpa dengan Engkau dan bersama dengan Engkau selama-lamanya di kerajaan-Mu. Namun kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan selama kami hidup di dunia ini. Tolong kami dan nyatakan kebenaran firman-Mu yang olehnya hidup kami dapat diubahkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa kembali. Senang untuk kita bisa kembali beribadah bersama dalam ibadah onsite. Dan kita berharap semakin hari semakin lebih baik lagi. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran dengan judul bersyukur dan bersukacita. Bersyukur dan bersukacita. Hal yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, salah satunya adalah bagaimana kita bersyukur. Bagaimana kita bersyukur. Alkitab menganjurkan, Alkitab mengajarkan agar kita bersyukur dan bersukacita. Namun bagaimana kita bersyukur dan bersukacita ketika kita ada dalam masalah? Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Tidak banyak orang bisa bersyukur pada waktu dia sedang ada dalam masalah. Tidak banyak justru orang stres, marah, kesal, kecewa. Bahkan bukan hanya dengan keadaan atau orang sekitarnya, tetapi dengan Tuhan. Tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, justru keadaan sukar, keadaan sulit adalah kesempatan untuk kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan kita tetap kuat, bertahan, dan setia dalam mengiring Tuhan. Itu kesempatan yang mahal. Setiap orang mengalami masalah, apalagi di tengah pandemi ini, nggak ada bedanya. Apa yang kita alami, orang lain juga alami, kerugian atau dampak yang lain. Semua orang alami, nggak ada bedanya. Nah, bedanya kita sebagai anak Tuhan adalah reaksi kita, respon kita dalam menyikapi setiap masalah itu. Kita harus tetap menjadi pribadi yang tenang dan bisa bersyukur. Bukan hanya pada waktu kita baik, diberkati, dalam keadaan sukacita, aman, tenang, kita bersyukur. Tetapi dalam segala keadaan kita belajar untuk bersyukur. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Yang sudah dapat katakan amin. Gak ada yang amin ini. Yang belum dapat katakan aman. Ya. Kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, iya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal, bukan hanya dalam hal baik. Bukan hanya pada waktu keluarga kita aman, uang kita baik-baik saja. Tetapi dalam segala hal. Nah, ini salah satu ciri atau karakteristik kita sebagai anak-anak Tuhan. Di mana kita mampu mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kenapa di dalam Yesus Kristus Tuhan? Karena Dialah yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Karena Dialah yang menyertai kita, Dialah yang memampukan kita. Dan kita yakin, kita tahu bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. At least Dia menyertai kita dan itu membuat kita bisa bersyukur. Tidak selalu ada mujizat, tidak selalu ada pertolongan, tidak selalu ada solusi dari setiap masalah kita. Tetapi Dia menyertai kita, Dia memampukan kita. Kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita membuat kita mampu bertahan dalam menghadapi masalah. Bukankah itu jauh lebih penting? Karena melihat realitas dunia yang semakin hari semakin tidak membaik.
Dan mustahil untuk kita hidup tanpa masalah. Mustahil untuk kita hidup tanpa pencobaan, tanpa persoalan. Untuk itu juga nggak mungkin setiap hari kita ada mujizat. Mujizat dalam pengertian yang benar ya. Karena tidak jarang orang salah memahami konsep tentang mujizat. Nggak selamanya ada mujizat. Waktu kita sakit, bisa kok Tuhan tidak menyembuhkan kita. Bisa. Tetapi bagaimana kita belajar waktu kita tidak disembuhkan oleh Tuhan, tetapi bisa bersyukur. Itu persoalannya, itu tantangannya. Yang setuju katakan amin. Bagaimana kita tetap mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan menunjukkan kualitas rohani kita. Kualitas rohani kita justru pada waktu kita sedang mengalami tekanan. Dan kita mampu berkata, diberkati atau tidak diberkati, disembuhkan atau tidak disembuhkan, ditolong atau tidak ditolong. I will follow Jesus till the end of the time. Aku akan tetap mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Ini aminnya cius gak ini? Amin. Yang membuat kita bersukacita adalah ketika kita bersyukur. Bukan bersukacita yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah yang membuat kita bersukacita. Jadi kalau kita mau bersukacita, kita mau bahagia, belajar untuk kita bersyukur. At least dengan kita bersyukur, kita bisa menerima dan menghadapi kenyataan dengan baik, dengan benar. Gak sedikit orang yang susah kali menerima kenyataan hidupnya. Nah ini justru membuat kita semakin parah dan semakin tidak bisa keluar atau semakin tidak bisa move on. Sekali lagi, apa yang membuat kita bisa bersyukur? Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Cukup. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Memiliki atau menjadi pribadi yang bersyukur adalah kunci untuk kita bisa bersukacita. Bukan karena nggak ada masalah, bukan karena kita kaya, atau semua keadaan baik yang membuat orang bisa bersukacita. Karena faktanya gak sedikit orang kaya atau punya kedudukan atau jabatan yang tinggi, tapi ternyata gak bahagia. Atau gak bersukacita. Tetapi sebaliknya kita melihat dalam kesederhanaan, sekalipun dia bukan orang kaya, hidupnya sederhana, bahkan miskin, dia bisa bahagia. Karena dia belajar untuk bersyukur dengan apa yang dia punya. Nah inilah pergumulan yang harus kita perkarakan sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Nah, salah satu alasan mengapa seseorang tidak bisa bersyukur dan bersukacita adalah karena tidak bisa menerima keadaannya. Dan terus mengeluh dengan keadaan kita. Hal ini membuat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dan memahami tujuan dan maksud Tuhan di balik setiap keadaan kita. Roma 8 ayat 28. Ayat ini sangat familiar bagi setiap kita. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia di dalam segala hal. Untuk itu kita harus belajar percaya bahwa dalam hal yang tidak baik yang kita alami, di sana juga Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Memang kita nggak mendapatkan pertolongan, memang kita nggak mendapatkan mujizat, memang kita nggak mendapatkan pemulihan ekonomi. Tapi dengan masalah itu, karakter kita berubah. Kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Dulu kita menjauh, Tuhan tarik kita dengan masalah. Bukankah itu berkat? Halo? Bukankah itu berkat? Bukankah menjadi jauh lebih indah? Dan ini seharusnya berkat utama yang harus kita perkarakan lebih dari apapun. Apa itu? Ketika kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukankah ketika Ayub menang atas pencobaannya, yang paling disyukuri oleh Ayub bukan karena berkat berkali lipat yang dia dapatkan,
Tetapi apa? Lewat masalah itu dia semakin dekat kepada Tuhan. Bukankah hal itu yang paling disyukuri oleh Ayub? Apa kata Ayub? Dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang. Tapi hari ini mataku memandang engkau. Dari pengalaman Ayub kita belajar, seharusnya sebagai orang percaya, pengalaman yang paling berharga adalah ketika lewat masalah itu kita dibentuk, diproses, dimurnikan oleh Tuhan untuk kita boleh menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Dan semakin dekat dengan Tuhan itu berbicara segala-galanya. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak mungkin gampang putus asa, gampang hilang harapan, gampang menyerah, nggak mungkin. Dan tidak mungkin Tuhan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Ya selalu ada bagi setiap kita. Sekali lagi penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu lebih dari cukup. Kita menjadi lemah, kecewa, bahkan putus asa karena kita terlalu terfokus dengan keadaan atau masalah kita dan lupa kalau ada Tuhan yang bersama dengan kita. Bapak Ibu, apa yang membuat kita tidak bisa melihat pertolongan atau kebaikan Tuhan? Karena kita terlalu terfokus dengan masalah kita. Apa yang membuat kita tidak bisa dengan benar menyikapi masalah kita? Karena apa? Karena sampai pada titik fokus kita, perhatian kita terlalu besar terhadap masalah kita. Seakan-akan masalah kita lebih besar daripada Tuhan kita. Padahal yang pertama ini, selalu Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Yang setuju katakan amin. Dan selalu kemampuan kita, kekuatan kita lebih besar dari setiap masalah kita. Tapi kan masalah saya itu besar sekali Pak Pendeta. Tetap, apa kata Paulus? Bahwa pencobaan yang kita alami hanyalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan atau kemampuan kita. Dan selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Biasa, pencobaan biasa. Sama-sama katakan biasa. Sama-sama katakan biasa. Jadi biasa. Kenapa? Karena semua orang alami, jadi biasa. Tapi kan saya Pak Pendeta sakit tumor. Banyak orang mengalami sakit tumor, tapi kan saya sakit kanker. Banyak orang sakit kanker biasa Pak. Dan gak sedikit orang yang penyakit tumor, parah bahkan kanker, bisa melewati. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa apa yang kita alami pun itu biasa? Apalagi dengan ada orang yang bisa melewati, kita juga seharusnya bisa melewati. Apalagi sebagai anak Allah. Yang setuju katakan amin. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesulit apapun, tetap selalu ada saja yang bisa kita syukuri. At least ini ya, meskipun ya hidup kita sudah di ujung tanduk, udah gak lama lagi. At least masih ada hari-hari atau waktu-waktu yang bisa kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan kita pergunakan waktu itu untuk kita boleh menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang kita bisa syukuri? Amin. Sekali lagi, pelajaran yang berharga yang bisa kita dapatkan hari ini. We are the son of God, kita adalah anak Allah. Beban itu ada pada kita. Bagaimana kita menunjukkan lewat hidup kita bahwa sekalipun banyak masalah dalam hidup kita, tetapi kita bisa bersyukur. Yang setuju katakan amin. Itu beban. Jadi bukan hanya sekedar menuntut, Tuhan ampuni aku, Tuhan berkati aku, nyatakan mujizat-Mu. Sebagai anak Allah, kita juga harus belajar untuk menunjukkan bahwa kita bisa setia kepada Tuhan sekalipun banyak masalah dalam kehidupan kita. Kita akan tetap mencintai Dia, mengasihi Dia lebih dari apapun dan siapapun. Amin. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di awal tahun, di bulan 1 kalau nggak salah, abang saya dinyatakan tumor hati. Saya lagi urus di awal tahun. Lalu disuruh pulang karena dikatakan tumor jinak. Nggak apa-apa, tenang aja, pulang aja. Tumor jinak. Tumor jinak aja sudah sedih sebenarnya. Sudah sedih. Lalu tiba-tiba pas pulang, lalu 4 bulan atau 5 bulan kemudian suruh datang untuk dicek lagi. Tiba-tiba kanker hati, tumor ganas.
kok bisa tiba-tiba berubah? Dari tumor jinak nggak ada apa-apa katanya, justru pulang tiba-tiba jadi tumor ganas atau kanker hati. Dan stadiumnya lumayan sebenarnya. Ada sebenarnya rasa perih di hati, bahkan kecewa dengan keadaan ini. Kok sepele sekali gitu loh cara menanganinya. Lalu diagnosanya salah pula lagi. Tetapi saya mengingat bahwa saya ini hamba Tuhan. Saya ini banyak menyampaikan kebenaran yang menguatkan jemaat Tuhan. Tetapi kenapa saya punya mental seperti ini? Saya kenapa gampang putus asa, gampang menyerah? Akhirnya saya belajar untuk kembali mengingat kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa meneguhkan dan menguatkan kita. Dan yang bisa menghibur kita. Sedih sih memang. Tetapi saya tahu betul bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan lewat semuanya ini. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan lewat semuanya ini. Bahkan kalaupun, saya sedih sekali sebenarnya. Tetapi kalaupun sampai pada akhirnya abang saya dipanggil Tuhan, itu bukan satu duka cita yang terlalu besar seharusnya kita pandang. Kenapa? Karena kita tahu ada kehidupan di balik kematian. Bukankah 2000 tahun yang lalu Yesus menyerahkan nyawanya supaya apa? Supaya kita bisa menikmati kehidupan bersama dengan Dia. Dan kematian merupakan jalan untuk kita menghampiri kerajaannya. Dan setiap kita punya cara mati masing-masing. Kita dipanggil dengan cara yang berbeda-beda. Dan apapun caranya nggak jadi masalah. Mau dalam keadaan indah waktu tertidur, maupun dalam keadaan sakit penyakit atau mengenaskan. Yang kita tahu dan kita percaya bahwa kita ketika tutup mata, celup buka mata di surga. Amin. Karena bukan cara mati yang menentukan keselamatan, cara hidup. Bukan cara mati yang menentukan keselamatan, cara hidup. Jadi jangan berpikir orang yang mati mengenaskan pasti masuk neraka. Pendeta naik pesawat, terus tiba-tiba kecelakaan mati pendetanya. Jangan berpikir itu pasti banyak dosa pendetanya. Belum tentu, bukan hanya belum tentu, belum tentu. Dan belum tentu orang yang mati di gereja, wah ini pasti indah kali hidupnya, benar hidupnya berkenan. Belum tentu juga. Amin. Karena bukan cara mati yang menentukan keselamatan, cara hidup. Jadi perhatikanlah hidup kita secara seksama. Mari kita melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan? Perkarakan. Lalu saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Akhirnya saya tenang. Akhirnya saya tenang. Tapi kalau bisa meminta, Tuhan nyatakan mujizatmu. Salah nggak minta mujizat? Halo? Ada orang di sini? Salah nggak minta mujizat? Tapi kan Pak Pendeta kan kita di Rehoboth ini kan sudah belajar banyak kebenaran. Masa minta mujizat? Nggak salah Pak. Paulus hebat nggak? Paulus hebat nggak? Hebat sekali. Secara intelektual, spiritual, nggak ada yang menyaksikan kehebatan dan luar biasanya Rasul Paulus. Tapi Rasul yang sehebat Paulus ketika sakit, dia berkata apa? Udah 3 kali aku meminta sama Tuhan tapi nggak kunjung dijawab. Dia minta loh supaya dia disembuhkan oleh Tuhan. Salah nggak Paulus? Salah nggak Paulus? Nggak salah. Yang salah itu kalau kita menyalahkan Tuhan, kalau Tuhan tidak sembuhkan kita, itu yang salah. Gak salah Rasul Paulus. Apa kata Tuhan kepada Rasul Paulus? Justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Kuasaku menjadi sempurna. Hidup Paulus menjadi semakin disempurnakan. Dia menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah itu yang lebih kita inginkan dari berkat jasmani atau materi sebesar apapun? Amin. Ketika kita menjadi semakin serupa dengan Kristus lewat setiap masalah, sakit, penyakit atau persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang membuat saya lega. Kalau saya boleh minta Tuhan sembuhkan abang saya. Tetapi kembali semuanya pada kehendak Tuhan.
pada otoritas Tuhan. Dan bukankah Tuhan kita Yesus sendiri memberikan teladan bagi setiap kita ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Sekiranya cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi indah hidup kita, jadi tenang kita, jadi kuat kita ketika kita belajar untuk tunduk terhadap kehendak Tuhan. Enggak salah meminta, Tuhan Yesus saja meminta. Tetapi kita harus belajar menempatkan kehendak Tuhan, keinginan Tuhan di atas segala keinginan kita. Yang setuju katakan amin. Dan kita belajar juga untuk tetap bersyukur sekalipun apa yang kita minta kepada Tuhan tidak dipenuhi oleh Tuhan. Selalu ada kebaikan. Selalu ada kebaikan. Gak mungkin gak ada kebaikan kalau dengan benar kita meresponi, dengan benar kita menyikapi, tetap ada kebaikan. Dan selalu rencana Tuhan itu lebih baik dari semua rencana kita. Kalau apa yang kita mintakan kepada Tuhan tidak dipenuhi, itu artinya yang kita mintakan itu tidak lebih baik daripada apa yang Tuhan sudah persiapkan. Rencana Tuhan selalu lebih baik. Dan itulah yang membuat kita bisa menerima kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Nah, jadi hal bahaya ya yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama tadi salah satu alasan mengapa seorang tidak bisa bersyukur dan bersukacita adalah karena karena kita tidak bisa menerima keadaan kita dan terus mengeluh dengan keadaan kita. Yang kedua, karena kita tidak mau belajar memahami dan menghidupi apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan. Bapak Ibu, saya yakin sekali bahwa Alkitab itu atau firman Tuhan itu powerful, penuh dengan kuasa. Gak pernah saya mendengarkan ada orang yang berubah hidupnya karena baca buku matematika, karena baca buku fisika atau baca buku biologi. Tapi gak sedikit orang yang saya dengar kesaksiannya berubah ketika baca Alkitab. Diteguhkan, dikuatkan, dihiburkan ketika baca Alkitab. Kalau kita tahu bahwa Alkitab mampu memberikan itu semuanya bagi setiap kita, kenapa kita tidak memberikan waktu lebih banyak lagi untuk membaca Alkitab? Dan bukan hanya membaca, mempelajarinya, tapi belajar untuk percaya dengan apa yang Tuhan firmankan dan menghidupinya dalam kehidupan kita. Kalau Alkitab berkata, asal ada pakaian, makanan cukup, belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Amin. Itu firman Tuhan katakan. Dan percayai serta hidupi. Bahagia itu bukan karena kita melimpah atau punya segalanya. Sekali lagi, bukankah gak sedikit yang kita lihat orang kaya, kaya banget, tapi tidak bahagia. Berarti kekayaan gak menjamin kebahagiaan. The joy of the Lord is my strength. Sukacita dalam Tuhan itulah kekuatanku. Hati yang gembira adalah obat. Bukan berarti kita pasrah putus asa lalu tidak melakukan sesuatu untuk membuat hidup kita lebih baik. Do it. Lakukan. Tetapi sudah maksimal, kita sudah berjuang habis-habisan. Terus gak seperti yang kita harapkan hasilnya. Belajarlah untuk mensyukuri. Amin. Asal ada pakaian, makanan, enough. Cukup. Jadi bahagia itu bukan karena kita melimpah atau punya segalanya. Tetapi ketika kita belajar untuk mensyukuri apa yang ada pada kita. Dan belajar cukup dari atas apa yang kita punya. Jadi ada kalanya keinginan kita lebih besar daripada kebutuhan kita. Itu yang membuat kita itu gak cukup. Dan itu yang membuat kita stres. Betul gak ibu-ibu? Betul gak ibu-ibu? Solusinya, apa yang membuat kita tetap bisa kuat dan bertahan dalam menghadapi masalah kita dan bahkan tetap mampu bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama yang harus kita selalu ingat, tidak ada masalah yang tidak bisa dilewati. Bahkan kematian adalah solusi untuk kita bisa melewati masalah kita. Bukan berarti kita ingin mati ya, atau bunuh diri. Maksudnya kalaupun Tuhan tidak sembuhkan kita ketika kita sakit, lalu kita mati, itu pun merupakan solusi yang Tuhan berikan. Amin.
Aduh, nggak kebayang sama kita kalau Tuhan tidak mengakhiri hidup kita di dunia yang penuh penderitaan ini. Di dunia yang serba tidak menentu ini, yang tidak jelas, makin hari makin tidak jelas, makin hari makin tidak baik. Dan jangan harapkan dunia ini semakin hari semakin baik, memang semakin buruk. Udah Alkitab katakan itu kok. Ya. Dan bersyukur sekali kita kalau pada akhirnya Tuhan menyingkatkan hidup kita, mempersingkat hidup kita. Only 70 to 80, 70-80. Bayangkan kalau sampai umur kita 8.000 tahun. Misalnya 1.000 tahun kita sakit gigi, dalam keadaan sakit gigi, itu gak kebayang sakitnya ya Tuhan. Sakitnya bukan main. Ya kan, untung 70-80 tahun. Ya kan, 70-80 tahun aja kalau kita menderita, itu pergumulannya luar biasa untuk bertahan. Apalagi kalau 1.000 tahun, 5.000 tahun kita hidup. Amangunya, Mang. Manusia tertua dalam Alkitab siapa? Mbak Surip. Siapa? Metusalah. Tahu nggak berapa umurnya? 969. Metusalah. Itu baru Metusalah. Kalau Metu benar, berapa itu umurnya? 969. Aduh, itu lama sekali di bawah 1.000 tahun. Nah, nggak kebayang kalau kita hidup di dunia yang penuh penderitaan ini dengan umur 5.000 tahun. Nggak kebayang menderitanya kita. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang disesali, itu justru sesuatu yang disyukuri, apalagi kita anak Tuhan. Amin. Makanya kalau kita ditinggal oleh orang yang kita kasih, sedih nggak? Sedih. Makanya konyol itu kalau ada pendeta, nggak usah sedih, nggak usah nangis. Gimana caranya ditinggal sama suami yang dikasih nggak nangis? Boleh bodoh, jangan sempurna tapi. Amin. Tetap sedih, tetap nangis. Tapi jangan kita bersedih atau menangis seperti orang yang tidak punya pengharapan. Because we know. Karena kita tahu kemana dia pulang. Kan lagu Pak Eras. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Siapa yang berhak untuk berkata yang aku tahu pasti kemana aku pulang? Orang yang memperkarakan dirinya selama dia hidup. Orang yang memperhatikan cara hidupnya selama dia hidup. Jadi kematian bukan lagi menjadi sebuah yang tragis dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi justru sesuatu yang kita syukuri. Tapi jangan cepat-cepat mau mati. Tunggu waktunya. Apalagi kalau masih banyak dosanya. Bertobat dulu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyangka hari kematian kita kapan tiba. Beberapa waktu yang lalu ada seorang artis ya, dengan suaminya meninggal lagi di jalan tol. Yang herannya adalah sebelum dia meninggal, ada gitu kata-kata gitu loh, kata-kata yang sudah menjadi pengantar untuk dia akan mengalami hal itu. Ada kesaksian mereka berdua gitu di satu acara, istrinya nanya, kalau Mami meninggal hari ini, papi mau apa? Ya matilah. Loh kok mati? Ya matilah. Apa jawabannya gitu loh? Ya kan kamu, ya udah gak ada lagi kan. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Oh so sweet. Terus anak kita bagaimana? Ada asuransi. Udah cukuplah asuransi kita berdua. Itu loh dia bilang. Gak lama kemudian, beberapa hari kemudian meninggal jalan tol. Mengenaskan lagi. Ada yang tahu akhir hidupnya begitu? Secepat itu matinya? Tidak ada yang tahu. Ada yang mau seperti itu matinya? Tidak ada yang mau. Apalagi begitu, mengenaskan. Tapi kita nggak tahu kapan kita mati dan bagaimana cara mati kita. Tetapi bagaimanapun cara mati kita, kapanpun cara mati kita benar-benar siap dipanggil Tuhan. Karena kita tahu kemana kita pulang, yaitu ke rumah Bapa yang di surga. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, apa yang membuat kita bisa bersyukur dan kuat dalam menjalani kehidupan ini? Itu salah satunya. Karena kita tahu kemana kita pulang. Kita tahu kemana kita pulang. Dan bukankah hal yang paling kita rindukan selama kita hidup di dunia ini adalah bertemu dengan Kristus di surga. Itu kehidupan yang paling indah. Enggak indah hidup kita di dunia ini, biasa-biasa saja. Enggak jadi masalah, enggak ada yang perlu ditangisi.
Kita nggak hidup mewah seperti orang-orang kaya, nggak hidup bahagia seperti mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nggak ada yang perlu ditangisi, disesali, dikecewakan. Karena kita tahu nanti kita bisa menikmati hidup yang lebih indah dari itu semua. Apa itu? Waktu kita bersama dengan Kristus di sorga. Dan itu kehidupan yang paling membahagiakan. Coba bayangkan Bapak Ibu, di tempat itu nggak ada duka cita, nggak ada air mata. Bukankah indah sekali tempat seperti itu? Nggak ada lagi orang yang berhutang, lalu nggak bayar hutang sama kita. Ya kan? Kita memiutangi, tapi bisa loh orang yang kita hutangi lebih galak daripada kita. Apalagi kalau kita sebagai hamba Tuhan sudah jatuh tempo, kita minta uang, bisa lebih galak, dikotbahin kita. Kita yang pendeta, dia yang kotbahin kita. Pak pendeta yang percuma melayani Tuhan, tapi begitu nggak ada belas kasihan. Bisa lebih galak dia. Nah yang begini-begini nggak lagi di surga. Ini kan tempatnya indah, aduh suasananya. Tapi apa yang membuat kita lebih mengharapkan surga daripada semuanya itu? Karena kita akan bersama dengan Kristus selama-lamanya. Itu yang membuat kita merindukan dan mendambakan surga. Dan itu yang membuat kita tetap bisa bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun hidup kita semakin hari semakin tidak menentu. Yang kedua, setiap masalah bisa dipakai Tuhan menjadi sarana untuk membentuk, menegur, dan bahkan mendewasakan kita. Karakter itu lebih penting daripada sekedar banyak materi atau berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kita waktu kita sedang ada dalam masalah. Kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita nggak ada buat salah, tapi Tuhan izinkan kita banyak masalah. Masalah itu bisa juga menjadi berkat bagi kita, sekalipun kita nggak salah, seperti Ayub. Dengan masalah itu, ternyata kita bisa menjadi semakin saleh, semakin berkenan, semakin dekat dengan Tuhan. Itu berkat. Apalagi kalau kita nggak saleh, kita jahat. Waduh, rajin ke gereja tapi juga rajin berbuat dosa. Tapi tidak ada di jemaat GSKI Gajah Mada. Di Kalimantan banyak. Sampai saya di Kalimantan, saya bilang di Kalimantan tidak ada, di Jakarta banyak. Kecuali di Gajah Mada. Insya Allah. Kan jadi indah hidup ini. Kalau kita menjalani hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan belajar untuk bersyukur. Di dalam segala hal. Jadi indah hidup ini Bapak Ibu. Ya kan? Nggak banyak lagi uang kita seperti dulu lagi, tapi masih bisa makan loh kita, masih bisa minum, masih bisa berjalan-jalan kok. Dulu sering keluar negeri, kalau sekarang hanya ke mall, nggak apa-apa, kan masih tetap ada yang bisa kita syukuri, betul nggak Bapak Ibu? Halo, amin? Iya. Yang ketiga, selalu saja ada cara Tuhan untuk menghibur kita. Odoh, selalu. Ada cara Tuhan untuk menghibur kita, ada saja penghiburan Tuhan dan saya mengalami banyak hal ini. Saya ada masalah tetapi selalu saja ada penghiburan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan itu membuat saya bersuka cita di dalam Tuhan. Itu membuat saya tidak gampang menyerah. Dan kita jangan terlalu memandang masalah kita sampai kita tidak lagi mampu melihat bahwa masih ada hal lain yang bisa kita syukuri dalam hidup kita. Oh banyak sekali, lihat sekeliling kita. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita hanya terfokus dengan masalah, nggak mampu atau jadi nggak bisa kita melihat kebaikan yang ada di sekeliling kita. Perhatikan. Kalau kita hitung lebih banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan daripada masalah yang kita hadapi. Lebih banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan atau berkat Tuhan daripada masalah hidup kita. Yang keempat, jangan pernah berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita sedang ada dalam masalah atau ujian atau pencobaan. Tetapi tetaplah untuk selalu menyenangkan Tuhan dalam setiap keadaan. Karena inilah yang akan membuat kita tetap kuat dan bersyukur dalam hidup ini. Inilah yang membuat kita tetap bisa bersyukur. Dalam keadaan kita menderita, masih bisa kita menyenangkan Tuhan. Itu kebahagiaan Tuhan, di situ kebahagiaan Tuhan. Enggak jadi bahagia Tuhan hanya karena kita punya duit banyak Bapak Ibu. Apalagi salah menggunakannya. Amin. Tapi menjadi bahagia dan bersuka cita Tuhan kita ketika kita didapati menderita. Tapi tetap masih bisa berjuang melayani Dia.
mengasihi dia, dan menyenangkan dia. Aduh, it's very wonderful. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi sekali lagi, mari kita tangkap kebenaran ini. Ketika kita sedang ada dalam masalah atau persoalan atau penderitaan, dalam sakit penyakit, mari kita belajar untuk menggunakan ini. Ini kesempatan berharga. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita tetap bisa mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, walaupun banyak masalah kita. Kalau kita terkagum sama Tuhan pada waktu semuanya baik, bahagia kita, itu biasa. Laguku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Lagi butuh duit, tiba-tiba Tuhan berkati kita, dan lebih bahkan dari apa yang kita inginkan. Keluarga kita ada masalah, Tuhan tolong. Waduh, luar biasa. Tapi waktu dalam keadaan seperti ini aja kita kagum sama Tuhan, itu biasa. Tapi ketika kita tetap kagum sama Tuhan, waktu semuanya tidak baik, itu luar biasa. Yang setuju katakan amin. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita? Waktu semuanya tidak baik, kita mengharapkan keluarga kita untuk menolong kita, tapi tidak menolong kita. Gak ada satupun orang yang peduli sama kita. Bisa kita memilih dua hal, kita kecewa atau justru hal itu membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Dan menarik atau membawa keluarga kita berubah lewat hidup kita, di mana kita gak menjadi kecewa kepada mereka. Tapi justru kita menjadi semakin baik dan mendoakan mereka. Mana yang kita pilih? Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi, sama-sama ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saya kagum kepada salah seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Filipi 4 ayat 4. Kitab Filipi, surat Filipi itu ditulis Rasul Paulus pada waktu dia sedang dalam penjara. Gak mungkin duduk doang santai makan enak dalam penjara, gak mungkin. Udah pasti gak nikmat banget hidupnya. Tambah lagi dia disiksa, dianiaya sama tentara Romawi. Dan tentara Romawi itu badannya besar-besar, bukan main. Ya kan? Paulus bilang 40 kurang 1 kali dia dipukul. Ya, ketika dia sedang ada dalam tahanan. Menderita sekali. Tetapi tahu nggak Filipi 4 ayat 4? Paulus berkata apa? Bersukacitalah. Dalam surat ini dia juga mengajak jemaat itu untuk bersyukurlah. Bersukacitalah. Bayangkan Bapak Ibu, bisa loh. Seorang yang sedang dalam tekanan mengajak orang untuk bersukacita, bersyukur. Hebat banget ini orang. Dari Paulus kita belajar. Kita menyemangati diri kita. Dengan lantang kita berkata kepada jiwa kita, bersukacitalah. Bersyukurlah. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dari Rasul Paulus kita belajar bahwa kita bisa bersyukur dan bersukacita walaupun kita sedang ada dalam tekanan. Luar biasa. Yang terakhir, yang kelima, apa yang membuat kita bisa tetap bersyukur atau tetap kuat dan bertahan dalam hidup ini ketika hidup ini semakin hari semakin tidak menentu. Yaitu ketika kita tetap bersyukur saat kita menderita. Itu adalah bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Saya perlu tegaskan hal yang sudah saya tegaskan.
Sebab anak-anak Tuhan harus bisa berbeda dengan anak-anak dunia. Saat yang lainnya dengan begitu mudahnya lemah, jatuh dan putus asa karena masalah. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap berkata, aku kuat, aku tetap percaya, dan aku bisa melewati semuanya. Menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah menjadi kunci untuk kita tetap bisa bersukacita dalam keadaan hidup kita, dalam segala keadaan hidup kita. Tuhan itu baik dan selalu baik bagi setiap kita. Saya yakin setiap kita setuju bahwa Tuhan itu baik. Tetapi pertanyaannya, seberapa banyak orang yang benar-benar percaya bahwa Tuhan itu baik pada waktu keadaan hidupnya tidak baik? Tentu tidak banyak. Tetapi biarlah kita semua yang di sini bisa seperti itu. Pada waktu segala sesuatunya tidak baik, tetap kita berkata kepada Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Dan aku belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati.